Saya mau menyapa buat teman-teman muda yang siang hari ini engkau menikmati ibadah online dimanapun kalian berada. Saya tahu bahwa ini masa-masa yang ajaib, masa-masa yang sekalipun ini masa-masa yang tidak mudah, tetapi ini masa-masa yang luar biasa. Siang hari ini saya mau bagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Judul khotbah saya sederhana. Gereja itu seperti anak yang hilang. Buat teman-teman yang follow di Instagram saya beberapa hari yang lalu, saya sudah postingkan ini. Bahwa gereja hari-hari ini tak ubahnya seperti anak yang hilang. Apa itu maksudnya, Kak? Mari kita lihat sama-sama, kita mau baca sama-sama di kitab Lukas pasal yang ke-15. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-8. Saya tidak akan baca semua, saya akan lompat-lompat. Lukas 15 maksud saya mulai dari ayat yang ke-11. Judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak yang bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladangnya untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, pada waktu kebenaran ini muncul di dalam hati saya di perenungan hari itu, Tuhan sampaikan bahwa ini sebenarnya kondisi yang terjadi di antara gereja Tuhan hari-hari ini. Di masa yang disebut pandemi COVID-19. Saudara, ada 3 hal yang terjadi. Itu tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh anak yang hilang. Dan itu dilakukan oleh gereja Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan yang namanya bencana atau pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yang dilakukan adalah, yang dilakukan oleh gereja, itu seperti yang dilakukan oleh anak yang hilang atau anak yang bungsu itu. Gereja yang meninggalkan keintiman dengan Bapa Surgawi. Lukas 15 ayat yang ke-13 katakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini sebuah gambaran bahwa dia tinggalkan perlindungan, dia tinggalkan keintiman dengan Bapanya. Dia tidak percaya bahwa Bapa Surgawinya sungguh baik. Dia tidak percaya bahwa Bapa Surgawinya berikan investasi yang luar biasa. Yaitu lewat kematian Yesus kali pertama. Dan kebangkitannya. Untuk apa? Untuk gereja Tuhan. Di sana dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah yang terjadi yang dilakukan oleh gereja Tuhan adalah gereja meninggalkan keintiman dengan Bapa. Ibadah hanya sekedar ritual dan kerutinan tanpa ada sentuhan apapun. Semua dikemas dengan profesional. Saya tidak menentang itu semua. Tetapi kalau itu tidak ada kehidupan yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus, dengan firman, maka Tuhan akan buang. Tuhan pasti akan buang. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menjadi seperti tukang penatu.
Dia kuduskan pertama kali Lewi. Supaya apa? Supaya ibadah yang dilakukan oleh Lewi itu kembali kepada ibadah yang mula-mula. Saudara, melalui kegoncangan ini, Tuhan rindu mengembalikan keintiman yang mula-mula. Yang dia inisiasi dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Saudara, anak yang bungsu adalah gambaran dari gereja Tuhan yang dia tinggalkan keintiman itu. Dia tinggalkan kedekatan dengan Bapa surgawinya. Dia berpikir bahwa hubungan bisa digantikan dengan perbuatan. Tidak. Hubungan adalah hubungan. Dan Tuhan lebih menghargai yang namanya kehubungan atau keintiman. Lebih dari apapun korban setiap kita. Itu yang Tuhan rindukan. Kenapa kok Tuhan izinkan bencana ini? Nanti kita akan lihat. Bencana atau pandemi COVID-19 ini. Ya karena gereja Tuhan sudah terlalu jauh. Gimana caranya Tuhan bisa kembalikan gerejanya, mempelainya yang akan siap mempersiapkan kedatangan Yesus kali yang kedua sebagai mempelai pria. Ya dia izinkan sesuatu yang mengerikan. Belum pernah ada di dalam sebuah sejarah bahwa semua gereja stuck hari-hari ini di seluruh dunia. Kenapa? Apakah ini kebetulan? Enggak. Ini global. Kebetulan tidak. Kalau ini mengglobal, berarti Tuhan sedang berurusan dengan yang namanya gerejanya. Tuhan harus berurusan dengan gerejanya. Karena itu yang pertama saya mengajak. Kalau kita sudah kehilangan keintiman, mumpung hari-hari ini work from home, mumpung hari-hari ini kita banyak di rumah, kembali, bangun mesbah kembali, bangun keintiman kembali, bangun kedekatan dengan Tuhan kembali. Kalau kita sudah kehilangan persekutuan saat teduh kita, di mana kita bisa tertawa lihat kebenaran firman. Dan kalau kita kehilangan itu kembali, kalau kita kehilangan penyembahan yang begitu intim, kita bisa berdua, kita bisa ngobrol hati ke hati. Dan kalau itu pun hilang juga, mari kembali kepada Bapa Surgawi. Kalau kita kehilangan waktu-waktu untuk kita berpuasa, Kak, kenapa kakak bicara itu terus bicara tentang puasa? Karena saya ngerti bahwa saya tidak pernah bisa menjalani kekristenan saya tanpa itu. Saya bisa ada sampai hari ini ya karena hal itu. Karena saya mengajak, ayo sacrifice, ayo bangun kembali yang mula-mula. Itu yang pertama. Jangan tanya kapan COVID ini berhenti. Tanyalah kapan saudara mau mulai menyembah lagi. Jangan tanya kapan COVID ini akan semakin mengecil. Jangan tanya. Tanya kapan saudara mau putuskan untuk puasa kembali. Jangan-jangan karena saudara sudah tidak putuskan kapan baca Alkitab kembali, kapan penyembahan kembali, kapan puasa kembali. Makanya COVID ini tidak akan berhenti. Ini urusan saudara dengan saya. Gereja yang saya maksud ini bukan gedung. Gereja yang saya maksud adalah kumpulan orang-orang percaya. Saudara dan saya. Mari, biarlah Roh Kudus berurusan dengan hati kita secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya anak yang hilang ini. Di Lukas 15 ayat yang ke-12 katakan kayak gini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudaraku, yang kedua adalah hidup yang berfokus kepada diri sendiri. Semuanya serba aku. Dikatakan kayak gini, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku
hakku yang pertama. Bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Semuanya tertuju kepada aku. Me, myself and I. Me and me. Semuanya aku. Kenapa ini bisa muncul? Kenapa fokus self-center ini muncul? Karena kehilangan keintiman dengan surga. Karena kehilangan keintiman dengan Bapa Surgawi. Sehingga apa? Sehingga fokusnya bukan untuk memberi, tapi fokusnya untuk mengambil. Fokusnya untuk dirinya sendiri. Yang penting gua aman. Saudara, kehilangan keintiman dengan Bapa inilah yang menyebabkan fokus hidup setiap kita ke diri sendiri. Semuanya aku, dan aku. Namun melalui kegoncangan ini, Tuhan rindu menghancurkan semua keakuan kita. Kita berpikir bahwa kita bisa set semuanya. Kita bisa katakan, oh semuanya di atas kertas aman. Siapa bilang? Saya mau cerita. Saudaraku, sebenarnya tahun kemarin kami satu keluarga menghadapi sebuah pukulan yang buat kami berdua dan akhirnya berimbas kepada anak-anak. Itu pukulan yang sangat berat. Tetapi itu gara-gara keakuan, gara-gara kesombongan, gara-gara merasa jumawa, merasa bisa. Oh semuanya di atas kertas oke, hitungan bisnisnya oke, semuanya oke. Saya mau cerita, dalam hitungan tidak lebih dari 1 menit. 1 mobil habis. Dan itu waktu-waktu menjelang lebaran seperti ini. Dan tepatnya di lebaran lah. Dan itu masa yang luar biasa. Saya tahu bahwa itu diizinkan Tuhan. Tuhan pukul dengan begitu rupa sebuah keakuan, sebuah kesombongan, sebuah kejumawaan. Aku bisa kok, nanti semuanya gampang, aku bisa rencanakan. Saya tidak sama sekali menentang bahwa saudara mesti membuat rencana. Tetapi kalau saudara buat rencana hanya berdasarkan kemampuan, keakuan saudara, saudara hitung semuanya dan saudara katakan oh bisa. Habis saudara, habis saudara. Apa yang bisa diandalkan hari-hari ini? Kesombongan apa yang bisa diandalkan hari-hari ini? Hari Minggu kemarin disampaikan bahwa satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan besok akan terjadi apa, kita nggak pernah tahu. Kenapa kok sampai pandemi ini diizinkan terjadi? Supaya hanya satu di dalam hati kita. Tuhan, aku mau keakuan ini dihabisi. Makanya jangan tanya, sampai kapan ini akan terjadi? Tanyalah, saudara izinkan gak keakuan saudara dihabisi oleh Tuhan? Atau saudara masih katakan, gampang. Kalau kita gak pernah mau menyerah, semakin akan lama. Karena itu gereja Tuhan, teman-teman muda, dimanapun setiap saudara mendengarkan ibadah ini, mari berurusan dengan hatimu, dengan Bapa Surgawi. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia minta anak yang bungsu itu minta. Dikasih gak? Dikasih. Itu kan sangat baik. Walaupun tahun kemarin Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Silahkan. Silahkan. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan kegagalan di depan mata saya. Syok saya. Dan saya ngomong, Tuhan ampuni. Ini sebuah kesombongan yang kamu mesti pangkas. Kalau kamu gak pukul ini, kamu tidak akan pernah bisa kembalikan aku ke destiny. Keluar dari situ saya menemukan panggilan yang diperbaharui. Destiny yang disegarkan. Saudaraku, dan saya percaya bahwa itu didikan selama hampir setahun untuk saya memasuki masa-masa yang hari-hari ini kita hadapi. Saudaraku, yang kedua adalah
Kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Karena gereja sudah hidup berfokus kepada dirinya sendiri. Bikin program, hanya bikin program tanpa pernah bertanya kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa kegerakan bisa dilahirkan lewat meja rapat. Siapa bilang? Emang kuasanya dari kita? Emang hikmatnya dari kita? Saudaraku, ini masa di mana kita mesti belajar dan mesti merenung dan mesti membuka hati untuk Dia menembusi hati kita dan mengkoreksi kita sehingga kita keluar menjadi pemenang. Yang ketiga, yang dilakukan oleh gereja yang itu persis sama dilakukan oleh anak yang bungsu ini. Itu di Lukas 15 ayat yang ke-13. Alkitab katakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, ini mengerikan. Ya kan? Dia mendapatkan semua yang diberi oleh bapaknya, dia habiskan untuk apa? Dengan hidup berfoya-foya. Mari kita lihat ada satu gambaran di kehidupan di hari-hari terakhir di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-7. Ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Berapa banyak saudara yang yakin bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu yang terjadi, benar? Makanya Tuhan izinkan pandemi ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bagaimana caranya untuk menghancurkan kesombongan? Sederhana. Tekan aja. Sampai dia gak punya apa-apa. Sampai kepalanya menengadah ke atas dan katakan, hanya kamu yang bisa Tuhan. Sampai titik itulah, maka pemulihan baru akan terjadi. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Loh, ini bukan, ayat ini bukan buat orang-orang yang tidak percaya, ini ayat ini buat orang percaya ini. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ngeri ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Buktinya apa? Mereka mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, pemfitnah dan lain sebagainya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tidak pernah dapat mengenal kebenaran, tidak pernah ginosko, tidak pernah mengalami pertemuan, persekutuan yang intim dengan kebenaran itu. Yang ketiga, anak yang bungsu itu dia keluar dari rumah bapaknya, dia habiskan dengan hidup berfoya-foya. Itu yang terjadi dengan gereja hari-hari ini. Hidup seenaknya, menangani kehidupan kekristenan seenaknya. Oh, mumpung masih di dunia, puas-puasin aja dengan hawa nafsu, dengan dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, dengan keinginan daging, dengan tontonan-tontonan yang tidak pernah membangkitkan iman. Itu yang terjadi. Saya mengajak, saudaraku, hidup ini sebentar di muka bumi. One day kita mesti mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita gak bisa balik lagi. Mumpung ada di muka bumi, mumpung hari-hari ini Tuhan izinkan sebuah kegentaran datang di tengah-tengah kita, mari. Jangan hidup sembrono. Jangan hidup gak karu-karuan. Kita belum menikah, kita udah tidur dengan
dengan pasangan kita. Bukankah itu hidup yang tidak karu-karuan? Kita membutuhkan uang tertentu. Kita ngomong sama orang tua kita minta lebih. Lebihnya kita ngomong, oh buat beli ini. Padahal kita gak buat beli itu. Saudaraku, mari tangani kekristenan kita dengan bagus. Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak pernah merindukan umat yang sempurna, karena tidak ada umat yang sempurna. Tetapi Tuhan merindukan umat yang mau kembali datang, yang mau bertobat, yang mau responi, oh ya ini aku ini. Aku berontak terhadap orang tua, aku tidak tahu berterima kasih. 2 hari yang lalu pada waktu saya ngantar sembako saling 91 di daerah Godean, di Instagram saya ada mention karena itu masuk di DM saya. Saya lihat ada klip kecil, lalu saya tonton, saya lihat itu bagaimana menceritakan bagaimana seorang anak muda. Itu juga saya sudah posting di Instagram saya. Ngomong-ngomong, kalau saudara mau follow @budiabdipatra itu ada. Nah, saudara akan temukan video itu. Pada waktu saya tonton itu menceritakan seorang guru, bagaimana dia dampingi ibunya. Ibunya udah tua renta, gak bisa apa-apa, duduk aja bisa ngompol. Ya. Saudara, pada waktu saya lihat itu saya cuma ingat dengan papi saya. Saudaraku, setahun saya diberi kesempatan untuk melayani papi saya di rumah saya. Detik di mana tidak ada pramurukti, orang yang kami biayai untuk mendampingi papi. Itu berarti ada pramurukti cadangan yang kami mesti hire. Dan itu biasanya lebih tua pramuruktinya. Dan malam itu saya masih ingat, papi saya tidak bisa tidur. Papi saya cuman berbaring di ranjang, tidak bisa ngapa-ngapain juga. Dan saudara tahu kalau udah sakit seperti itu, baunya pesing. Dan malam itu tidak bisa tidur. Biasanya dia dikeloni oleh pramuruktinya. Tidak ada pramurukti yang lain kecuali saya. Saya mau bersaksi, malam itu saya keloni papi saya dalam kondisi bau pesing, saudara. Mungkin saudara katakan, Kak, itu berlebihan. Bukankah dulu saudara waktu bau pesing dikeloni oleh ibu dan ayah saudara? Mereka tidak merasa jijik. Bagaimana mungkin kita bisa merasa jijik dengan orang tua kita? Saudara, itu yang sedang terjadi di hari-hari terakhir. Karena itu saya mengajak, mari seperti anak yang bungsu dia kembali. Biarlah gereja Tuhan, biarlah setiap kita kembali kepada pelukan Bapa Surgawi. Buat engkau yang masih punya orang tua, layani orang tua saudara, sapa dengan baik. Pada waktu saya dengar itu, saya nangis di mobil itu. Saya ngomong, Tuhan, saya cuma teringat, aku udah gak punya papi mami. Dia masih punya ya, masih bisa. Ada satu orang yang bisa digendong kemana-mana. Saya udah gak punya. Saya masih punya mami mertua saya, yaitu maminya Kak Polin. Kemarin berulang tahun 70, ya kan. Tadi habis doa dari sini saya buru-buru pulang dan kita rayakan walaupun rayakan dari rumah lewat Zoom. Saudaraku, kita mengucap syukur. Karena itu saya mengajak, ayo, ya kan, cintai mereka. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa Lukas 15 ayat 14 sampai 16 mengatakan seperti ini. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Pada waktu saya baca ayat ini, wow, saya ngomong, Tuhan, ini kok persis sama dengan apa yang terjadi di antara bangsa-bangsa ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bukan makan babi loh ini. Makan ampas yang menjadi makanan babi aja gak boleh. Emang kita mau tunggu kondisi yang seperti ini? Emang gereja Tuhan mau tunggu kondisi yang seperti ini? Sampai di seluruh negeri kita diizinkan untuk makan ampas babi saja tidak boleh. Maukah kita menunggu ini? Itu sebabnya Tuhan izinkan timbul bencana. Kita bisa baca yang namanya COVID-19. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan. Jangan tanya sekali lagi kapan bencana ini berakhir. Bertanyalah kapan setiap kita mau bertobat dan kembali kepada Bapa Surgawi. Kalau kita tidak mau bertobat, maka Tuhan akan paksa dan Tuhan akan izinkan untuk kita mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi saja, tidak akan boleh. Itu sebuah kehidupan yang paling hina, kehidupan yang paling rendah, kehidupan yang paling di bawah. Tetapi Bapa Surgawi akan izinkan, akan proses umatnya, akan proses anaknya, sampai anaknya bisa kembali lagi kepada dia. Walaupun dia mesti tempuh dengan jalan seperti itu. Sampai anaknya katakan, gua sadar. Gua mesti balik. Jikalau umatnya atau setiap kita tidak bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yakinlah bahwa dia akan habiskan semua yang kita andalkan. Mungkin kita katakan, wah aku masih bisa andalkan. Nah, percayalah. Ya kalau cuma sampai akhir tahun. Kalau kelaparannya 3,5 tahun. Pernahkah saudara membayangkan bahwa ini kalau tiba-tiba Tuhan izinkan sampai 3,5 tahun? Pernahkah saudara membayangkan? Emang ada ayatnya? Silakan nanti baca. Yakobus pasal yang kelima. Pada waktu Elia berdiri di hadapan Ahab. Tidak akan timbul hujan kalau tidak kukatakan. Dan Alkitab catat 3,5 tahun. Kenapa? Karena Ahab berdosa. Itu gambaran seperti anak yang bungsu. Tetapi hari itu di Gunung Karmel terjadi pemulihan, pembalikan keadaan. Karena seluruh negeri bertobat. Jikalau umatnya tidak bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dia akan habiskan semua yang diandalkan dan dibuat melarat. Tuhan gak malu kok. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya umatnya kembali kepada dia. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, bahkan sampai sebuah keadaan ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tuhan akan izinkan ini kalau tidak ada pertobatan. Percayalah, no repentance, no restoration. Ini bukan cuman ya Tuhan karena kejepit. Tapi ini sebuah kesadaran berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik itu artinya berbalik. Kalau kemarin kita jalan berbuat dosa, melakukan sesuatu dan jalannya ke sana. Berbalik itu artinya oke, Tuhan tegur, balik. Itulah yang namanya pertobatan sejati. Dan itu yang dilakukan oleh anak yang bungsu. Kenapa anak yang bungsu mengalami pemulihan? Kenapa anak yang bungsu akhirnya dipestakan kembali? Kenapa anak yang bungsu akhirnya diberi jubah kembali? Kenapa anak yang bungsu akhirnya diberi cincin kembali? Kenapa anak yang bungsu akhirnya diberi kasut kembali? Yang menjadi lambang dari tujuan hidup yang baru. Diberikan cincin, diberikan otoritas yang baru. Diberikan jubah, diberikan keberhargaan yang baru, dignity, kehormatan yang baru. Bahkan dipestakan di dalam pesta yang ajaib. Kenapa? Karena dia bertobat.
Ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, 3 langkah pertobatan sejati yang dilakukan oleh anak yang bungsu. Yang pertama adalah sadar bahwa setiap kita sudah berdosa di hadapan Bapa Surgawi. Oh enggak kok Kak. Ya pasti berdosa lah kalau Tuhan enggak izinkan ini berkepanjangan. Pasti umat Tuhan berdosa. Sadar sudah. Kita setiap pagi aja kadangkala bolong untuk penyembahan dan untuk saat teduh. Sadar sudah. Hari itu si bungsu sadar. Di rumah Bapakku itu luar biasa. Aku di sini mati kelaparan. Saya sih berdoa, saudaraku, tidak usah masuk di situasi mati, hampir kelaparan lalu hampir mati. Janganlah. Kita mesti bertobat. Bertobat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah saudara dengan sadar bahwa saudara salah, lalu saudara memutuskan untuk bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan buat situasi tertentu mepet saudara. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa tahun kemarin pertengahan tahun Tuhan buat situasi tertentu, Tuhan pepet saya dan tidak ada pilihan lain. You repent. Repentance first. Baru setelah itu kamu akan aku pulihkan. Mungkin saudara tanya, kakak udah ngalami pemulihan? Belum. Tetapi hati saya berbeda sama sekali semenjak itu. Itu yang lebih penting. Sadar saudara. Sadar. Ya kan, sadar. Bahwa setiap kita sudah berdosa di hadapan Bapa Surgawi. Bahwa kita sudah kehilangan keintiman dengan Dia. Kita sudah membelakangi Dia. Kita sudah lakukan yang najis, yang melukai hatinya, yang membuat Dia sedih dan membuat Dia begitu geram dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayat 18, bukan cuma sadar. Saudaraku, pertobatan itu bukan kayak gini, kita jalan. Berhenti. Nangis. Lakukan lagi. Ditegur. Jalan lagi. Itu bukan pertobatan. Pertobatan itu kan kayak gini. Ditegur, kita nangis. Tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Balik nak. Balik. Lakukan. Bangkit kembali kepada persekutuan yang mula-mula. Itulah bertobat. Berhenti dan jangan lakukan lagi. Berhenti dan jangan berbuat dosa lagi. Hari itu Yesus ketemu dengan seorang wanita. Bangkit dan kembali. Nangis, tidak cuma cukup nangis, tapi balik, lakukan. Itulah bertobat. Dan yang ketiga adalah lakukan pertobatan dengan segera. Karena ayatnya bilang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia bangkit, dia lakukan, dia eksekusi. Untuk apa? Untuk bertobat. Jangan tunggu Tuhan izinkan sampai kita mau mati kelaparan. Baru kita ngomong, Tuhan, aku gak bisa. Tapi ini waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. COVID-19 ini Tuhan izinkan untuk memproses setiap kita. Sehingga kita boleh kembali kepada Dia. Jika gerejanya bertobat, jika setiap kita bertobat, maka pemulihan gereja pasti akan terjadi.
Lukas 15 ayat yang ke-20, ayat 22 dan ayat 24. Alkitab katakan seperti ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Padahal bau babi loh saudara. Ya. Ayat 23, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bapa yang mau, udah. Jangan ngomong itu, jangan ngomong itu. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Pemulihan itu pasti akan terjadi. Restorasi itu pasti akan terjadi. Tapi restorasi harus dimulai dengan yang namanya pertobatan sejati. No repentance, no restoration. Tidak ada pertobatan sejati, maka tidak akan pernah ada yang namanya pemulihan. Siang hari ini, engkau yang dengar kebenaran firman. Dan engkau tahu bahwa hidupmu seperti anak yang bungsu. Kembali kepada Tuhan. Bereskan hatimu. Lakukan tindakan dengan segera untuk kembali dan bertobat kepada Bapa Surgawimu. Akui semua dosa-dosamu. Seperti anak yang bungsu itu mengakui. Putuskan. Kalau engkau masih melakukan kenajisan, lihat film porno, lihat tayangan-tayangan porno, koleksi gambar-gambar porno, video-video bokep dan lain sebagainya, putuskan. Karena one day Tuhan akan berurusan dengan engkau. Cepat atau lambat, saudara akan ketahuan itu pasti. Cepat atau lambat, percayalah. Bereskan. Karena itu yang membuat pemulihan terhalang. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan seperti yang saya sampaikan. Jangan tanya kapan COVID ini berakhir. Tapi tanyalah kapan saudara mau kembali kepada Bapa Surgawi dan melakukan pertobatan yang sejati.